sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in khususan rahimahullah ta'ala kitab al-Fatihah alhamdulillah syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ama tarda ihdakunna ayyatuhan nisaa innaha idha kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin inna laha mislu ajri as-sa'imil qa'im fi sabilillah wa idha asabaha at-talqu lam ya'lam ahlus samai wal ardi ma ukhfiya laha min qurrati a'yun فإذا وضعت لم تخرج من لبنها جرعة ولم تمص من ثديها مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر 70 رقبة تعتقهم في سبيل الله بإخلاص. Apakah kamu tidak rela salah seorang dari kamu semua wahai kaum wanita bahwa apabila dia itu hamil dari suaminya sedangkan suami rela padanya, dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang berpuasa aktif sambil berjihad di jalan Allah. Bukan jalannya. Apabila dia merasa sakit akan melahirkan, maka penduduk langit dan bumi belum pernah melihat pahala yang disediakan kepadanya dari pandangan mata. Sangat menyenangkan. Maka ketika dia melahirkan, tiada keluar seteguk susunya dan anaknya menetik seteguk, melainkan setiap tegukan tetik itu berpahala satu kebaikan. Ada hitungan lah. Anak menyusul berapa taguknya. Dan jika dia tidak tidur semalam, namanya tidak ada saling ringan, maka dia memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan 70 budak di jalan Allah karena taat kepada Allah dengan ikhlas. Nah, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang hamil, orang yang menyusui, dan orang yang memelihara anaknya, menjaga anaknya sampai ke tapi kalau guring malam, itu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, diikhlasin dengan ikhlas. Jangan menggerudung, jangan bawa mai, ya kan? Jangan menyarik-nyarik, jangan bahas hampas. Ini bisa juga sambil besi simpul tuh, mari-maribat daku. Bahasa sapu negara tetahun itu patah sapu. Kenapa pun seorang sambil menyanyi. Ini aja anak empatan kayu orang kadakawa, 4 yasinan kadakawa, 4 bangunan kayu orang kadakawa. Jangan memikirkan nang itu dulu. Masalahnya tuh kita sudah berisi pasangan dan kita berisi anak buah kita.
Jadi peran seorang istri, seorang ibu itu yang sangat diperhatikan adalah menjaga urusan rumah tangga. Itu yang paling diperhatikan. Biar ibadah kada lebih banyak kayak orang sembahyang duha, sembahyang tengah malam kada gawe. Tapi kita urusan rumah tangga, lawan laki, lawan anak, rumah tangga, rumah baik, ya kan bersih dan sebagainya. Maka nilainya itu alahan biar bersembahyang duha. Ayo, alahan bersembahyang duha. An-Nawawi berkata bahwa yang dimaksud 70 itu adalah menunjukkan banyaknya pahala. Demikian pula budak wanita yang hamil dari tuannya. Di zaman bahari kisahnya nih, budak nih, si budak nih hamil, kemudian menyusui, melahirkan, menyusui, maharagu, anak batuanan itu sama lawan bini. Tapi ini zaman bahari kan ada lagi sudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan, Tabrani dan Ibnu Asakir dari Salamah, pengasuh Sayyid Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ibrahim putra Rasulullah dari ibu beliau yang bernama Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah. Ingat juga masih Abdul Bismillahirrahmanirrahim. Itu ingat tanah. Hafal juga masih. Jadi Ibrahim ini min Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini kada termasuk dalam jumlah istri Nabi. Itu kisahnya ada. Tapi budak asal muasalnya lalu dia pengaruhnya di hamil lawan Rasulullah yang berisi ibu bapak bini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza nazara ila imratihi wa nazarat ilaihi nazara Allah taala ilaihi ma nazara rahmatin wa idza akhadha bikafiha tasaqatat dhunubahuma min khilali awsabihima. Sesungguhnya seseorang lelaki itu ketika melihat istrinya lalu istrinya melihat suaminya, saling berpandangan, saling berlihatan, nah, dengan syahwat, artinya sama pada rasa kepingin ada, maka Allah Ta'ala memandang keduanya dengan pandangan rahmat. Berlihatan aja, berlihatan, nang laki melihat lawan nang bini, bini melihat lawan laki, sama pada hendak, sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kasih sayang. Jika suami memegang tapak tangan istrinya sebagai rangsangan untuk bersetubuh, maka gugurlah dosa-dosa keduanya melalui sela-sela jari-jarinya. Jadi jangan dianggap remeh biar urusan kayak itu. Kadang kita lapah akunya, orang kata itu harusnya, pikiran kata itu kena dibuang, ya kan? Itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Berapa banyak yang kita melihat di media sosial tuh, nang gara-gara anak laki itu pada diberi, nang itu anak dihampasnya itu sampai mati. Kata saya berdua kayak itu dia. Lagi hendak seorang ada memberi. Andai kata hendak anak memberi itu baik-baik berkandir, ya jangan menyarik ya, jangan menyarik-nyarik. Itu sudah pengarangnya sudah sunatullahnya nada itu. Coba pikirkan biar nada itu. Berlihatan aja sudah dapat rahmat. Ibadah yang luar biasa. Cuman dianggap remeh, ya dianggap remeh, dianggap enteng, dianggap sepele, dianggap biasa-biasa aja lah. Padahal itu pada biasa-biasa tapi luar biasa.
Coba pikirkan kalian. Jika ada sebab senang itu adalah kita. Kalau kita beribadah, jangan hendak beribadah, kitanya aja kada bakalan ada. Gugur dosa yang keduanya melalui salah celah jari. Nah, maksud dosa-dosa yang diampuni dalam hadis tersebut adalah dosa-dosa kecil. Dosa kenal ada. Misalnya orang tuh gawin riba, orang tuh gawinnya meminum yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu misalnya meninggalkan sembahyang, orang itu kada bejakat, orang itu lari dari peperangan, orang itu menggawi liwat misalnya. Nah, orang itu tetap dosa besar itu ada di dalam dirinya. Dosa-dosa kecil ketika diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu jika suami dan istri menjaga dirinya dari perbuatan zina atau mengharapkan anak demi memperbanyak umat. Hadis ini diriwayatkan oleh Maisarah bin Ali bin Ar-Rafi'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lebih-lebih lagi niatnya bagus. Makanya di dalam kamar kita itu punya kawa diandaki gambar-gambar para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat itu. Diandaki gambar wali-wali. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada kalinya seseorang lelaki bersetubuh dengan istrinya, lalu dengan persetubuhan itu ditetapkan memperoleh pahala seperti pahala anak laki-laki yang berperang di jalan Allah, yaitu berperang menegakkan agama Allah, lalu ia dibunuh musuh. Nabi bersabda demikian karena andai kata seseorang diberi anak seperti itu, tentu memperoleh pahalanya karena perbuatan anak itu. Sekalipun Allah Ta'ala menciptakan anak, menghidupi dan memberi kekuatan anak mampu melakukan perang di jalan Allah, perkara yang menjadikan sebab adanya orang itu tidak lain daripada perbuatan suami istri melakukan persetubuhan, yaitu ketika sang suami memancarkan sperma di dalam rahim istrinya. Jadi belum tadi kawalah kita hendak beribadah, kata kawa, amunnya kada. Nah, adanya kita lantaran itu tadi hubungan ibu dan ayah. Jadi kita tuh lah bila beranak, ada anak kita ini beribadah terus, kita itu tanpa meminta pun sudah dapat bagian dari anak kita itu. Dan apabila anak kita itu berbuat maksiat, maka abahnya itu kata anak. Nah, anak gara-gara anak tadi itu keadilan Tuhan lah, keadilan Tuhan lawan kita. Cuman tetap aja bang abah lawan mama kita itu sedih. Cuman sidin kada dapat bagian. Ketahuilah bahwa perantaraan lahirnya anak itu merupakan satu kebaktian berdasar 4 alasan. Satu, sesuai yang dicintai Allah, yaitu menghasilkan anak untuk mengekalkan jenis manusia. Makanya berniat bila hendak begawi dan kita ada niat ini nang urusan hendak beranak kada beranak lah. Ya kan sudah misalnya sudah merasa cukupnya 4 misalnya atau 5 anak-anak, lalu kada ada lagi program nih hendak beranakan. Cuma tetap aja Allah laki binian. Nah, ketika hendak begawi itu niatakan menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Allah nama nyuruh. Yang kedua, mencari kecintaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak orang-orang yang dibanggakan pada hari kiamat. Niat yang kedua
apa pegawaian laki binian nang itu. Nah niatnya hendak menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperoleh anak sehingga Rasulullah banyak berisi umat. Nah dua pahalanya kita dapatkan. Nah ketiga niatnya mencari keberkahan Allah sebab doa anak soleh sesudah ditinggal mati. Anak soleh itu jadi amal jariah. Nah baniyat kenapa? Jadi hendak banakan karena hendak mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Sudah disampaikan dengan bilanya kita hendak dapat anak yang soleh dan solehah itu tergantung lawan abah lawan mamanya ketika berhubungan suami istri. Makanya ada istilah anak itu kada jauh dari abah mamanya. Ada istilah kita apa garang rahasianya? Rahasianya tuh jadi ada ucapan tuh anak tuh kada jauh beda dari abah lawan mamanya. Nah di saatnya berhubungan suami istri itu, kenapa jadi anak yang dikena kada jauh dari abah mamanya? Lihat ketikanya berhubungan itu nang di otak abahnya lawan mamanya itu nang apa? Apabila nang dipikirkan urusan dagang aja, nyatakan di dagang aja itu anak yang juga. Apabila saat ketika berhubungan itu yang dipikirkannya adalah Allah dan Rasul, kayak itu juga tuh dia anaknya. Itu maksudnya yang rahasia kenapa anak tuh kada jauh beda dari abah lawan mamanya. Makanya disunnahkan benar ketika setelah merasakan hendak inzal si lelakiannya ini hendak inzal hendak keluar sudah ngerti itu biar tuh disunnahkan membaca apa? Walladzi khalaqa minal ba'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ketika membaca itu dan langsung jadi anak, misalnya ditakdirkan jadi anak, maka anak itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di otak si lelakiannya ini, si lakinya itu adalah ayat Al-Quran dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang memerintah. Lalu dibacanya gitu. Nah makanya kita anaknya jadi kayak itu juga. Yang keempat niatnya mencari syafaat karena matinya anak kecil jika ia mati sebelum orang tuanya. Jadi kita nih biasa anak meninggal dunia belum balik lagi umur 3 bulan ya kan, sebulan atau misalnya umur 6 tahun. Nah anak kita yang meninggal itu kita tuh hanya memberikan syafaat lawan kita ya. Memberikan pertolongan lawan kita. Jadi 4 macam niatnya tuh. 1 menjunjung perintah Allah, 2 menyenangkan Rasulullah, 3 hendak mendapat anak yang saleh dan salihah. Kemudian yang keempat ingin mendapatkan syafaat dari anak. Ya, apabila meninggal, menyegar pun apabila orangnya saleh dan salihah, ia mendapatkan syafaat. Jangan dikira anak itu kata kau memberi syafaat, kau memberi syafaat, karena ada pengaruhnya, ada dalil dan ambilannya. Nah, kemudian bab keempat, keempat kan ya? Larangan melihat lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Al-Ahzab 53. Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, dalam kurung istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Ini asal muasal sebab turunnya ayat itu. Ini lawan bini-bini Nabi bahari. Allah Ta'ala juga berfirman, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum
dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha khaufan min Allah Taala, atahu Allah Taala imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Memandang itu bagian panah beracun dari panah iblis, maka siapa memandang karena takut kepada Allah Taala, niscaya Allah Taala memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati. Kita baca dulu. Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersabda, takutlah memandang, karena dengan memandang itu dapat menumbuhkan syahwat dalam hati, dan cukuplah fitnah terjadi disebabkan pandangan itu. Sa'id bin Zubair berkata, fitnah bagi Nabi Daud adalah karena memandang wanita. Karena gampangan Nabi Daud. Juga diriwayatkan bahwa pandangan Nabi Daud alaihi salam jatuh pada istri Uraya bin Hannan. Jadi Uraya ini ada di si bini. Nah, Nabi Daud ini pernah memandang bini si Uraya nih, dan hatinya condong pada wanita itu. Dalam hal itu Nabi Daud tidak berdosa sama sekali, sebab jatuhnya pandangan pada istri Uraya itu tidak disengaja. Adapun hasil kecenderungan hatinya setelah memandang itu pun tidak berdosa, sebab condongnya hati itu tidak dapat dikuasai. Arti kata bahasa Inggrisnya itu, ngerti ya? Kalau dengar bahasa Inggrisnya timbul tali hati. Nah kayak itu tukar bersih aja keadaannya. Apabila sudah tali hati berandam balawas, nah nang balawas ini gitu loh, kalau boleh. Jadi dituntut meninggalkan condongnya hati. Maka setelah hatinya jatuh cinta pada istri Uraya, Daud lalu meminta kepada Uraya seraya berkata, turunlah kamu dari istrimu dan tangguhkanlah padaku. Uraya akhirnya merasa malu untuk menolak permintaan itu, lalu istrinya diceraikan. Demikian itu di dalam syariat Nabi Daud diperbolehkan dan sudah merupakan adat kebiasaan umat tanpa merusak kehormatan diri. Pada zaman itu seseorang dapat meminta kepada temannya agar ia meninggalkan dan memisahkan istrinya untuk dikawininya jika orang itu mencintainya. Sekalipun diperbolehkan menurut lahirnya syariat, hal itu tetap tidak pantas dilakukan karena meninggalkannya lebih utama. Jadi syariat Nabi Daud itu boleh apa itu? Kita hantar lebih durang. Kok andelon lagi nya menjarakan bini kamu hantar bini kamu boleh? Itu syariat Nabi Daud. Nah, jadi kita kalau kita mau menahan sini berdosa ya kan? Nah, oleh karenanya Allah mencerca Nabi Daud karena meminta istri Uraya. Kemudian Daud meminta istri Uraya itu karena ada rahasia yang diketahui Allah, yaitu setelah Daud mengawini istri Uraya, menurunkan anak Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu ulang alasannya tuh Nabi Daud tuh jadi kayak itu. Tahu tuh kena pacangan mbak, kalau itu dan pacangan jadi Nabi. Itu maksudnya. Nah, ini di luar pada otak kita sudah ini, ya kan, di luar pada otak kita sudah. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Daud mengharapkan dapat memperoleh kedudukan sebagaimana kedudukan bapaknya Ibrahim, Ishak dan Yakub alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah untuk
berkenan mengujinya sebagaimana Allah menguji mereka itu. Allah pun memberinya kedudukan seperti kedudukan Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya, pada hari tertentu kamu akan dicoba, maka berjaga-jagalah. Setelah sampai pada hari yang ditentukan, setan datang kepada Nabi Daud dengan bentuk rupa burung, merpati emas dengan berbagai warna indah. Nabi Daud merasa kagum karena keindahannya. Lalu beliau mengulurkan tangan untuk menangkap burung itu guna diperlihatkan kepada orang Bani Israel agar mereka melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Burung itu terbang tidak jauh dan diikuti oleh Daud, di mana ia hinggap. Di situ ada seorang wanita dan Daud mengagumi kecantikan wanita itu. Itu asal-muasalnya ya, hendak jadi kayak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub juga. Nah, memohon meminta lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama lawan kita tuh baik. Kita tuh apabila ba'amaliyah misalnya, ini kan orang bahari banyak nunggu kayak pantun-pantunan tau lah. Nah, amaliyah kayak pantun-pantunan suara Daud. Nah, kayaknya cobaannya kayak Nabi Daud juga. Rupaku kayak rupa Nabi Yusuf. Nah, kayak apa Nabi Yusuf perjalanannya kayak itu juga kita. Pahamlah. Kayak itu kiranya. Apabila kita meminta kayak Nabi Muhammad, maka kayak Nabi Muhammad juga. Itu jarang pengarangnya tuh diperhatikan, orang itu jarang perhatian. Jadi amalia menurut kanuri Yusuf alaihi salatu wassalam kejuaan sudah biar. Nah, anu nonton lagi ya juga. Harus lagi gitu. Buat aja langsung. Nah, kanuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagus tuh ya. Makin banyaknya orang nggak tujuh juga. Ada dibunuh orang, dikalahi orang, ya kan? Banyak juga. Artinya efek sampingnya tuh kayak itu dah. Kayak apa perjalanan Nabi, kayak itulah kita menemui juga. Jadi jangan disangka ngaran amaliyah itu baik bertahan ada ujian dan efeknya itu ada mau pasti ada ya, ada istilah ada itu. Ya kan ada bacaan apa bacaannya itu diantaranya bila hendak mandi baca Allahumma ya man nawara al-qamara wal badra nawwir wajhi wal ainaini wa jami'il badani kanurihima wa kanuri Yusufa wa kanuri Yusufa alaihi salatu wassalam wa kanuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man nazarani aqani wa habani wa ahabbani. Wah, nyaruk ukur ini. Nah, orang yang mengamaliyahkan itu memang banyak orang yang ketujuh, banyak orang yang senang, banyak orang yang sayang. Tapi efeknya kena mau kada mau orang yang mengamaliyahkan itu di dalam kehidupannya kena mau kada mau kayak apa perjalanan Nabi Yusuf, kayak apa perjalanan Nabi Muhammad SAW pasti ditemuinya dijalaninya dua.